nggak sabar nih memaknai apa makna dari menu makanan, formasi tempat duduk, kemudian narasi yang digunakan saat konvers, baju yang tidak janjian tapi samaan, parang semua, batik parang. Saya rasa 30 menit tidak akan cukup untuk membahas itu, tapi nggak usah membuang waktu berlama-lama. Kita langsung saja undang narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Panggi Sariwisaniago. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-bapak, sehat semuanya ya. Waduh, enggak diundang makan pagi ya. Sarapan Bang, selamat pagi. Mejanya kok beda ya? Oh, bukan meja bundar gitu ya? Iya, mejanya beda ya ini. Karena kami bukan presiden. Ada penantang di sana. Oke, agar lebih khusyuk lagi diskusi kita. Iya kan? Ini ada Bang Ali Muhtar Ngabalin. Oh iya, kangen udah lama. Nah, sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Bang Ali. Lama nggak dengar. Assalamualaikum Bang Ali. Ya, waalaikumsalam. Rati, Arif, Profesor Effendi Ghazali, Panggi, apa kabar? Ya. Kabar. Bang Ngabalin. Terima kasih Bang Ngabalin. Ditunggu padahal di studio ya, mau sarapan bareng nih tadi di studio nih. Saya pikir di daerah ini. Kita ke Bang Ngabalin dulu deh Bang. Salam dari Sebentar nih. Sebelum salam dari Jogja. Sebelum kita ke Bang Ngabalin, kita lihat lagi yuk, kita putar gitu ya. Boleh. Suasana mulai dari datang. Keakraban saat makan siang. Betul. Kita lihat bersama. Ya, ini adalah momen kedatangan Prabowo Subianto dalam undangan jamuan makan siang. Kita melihat gestur juga dari Prabowo Subianto yang bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia. Tapi nampaknya dari ketiga baca pres ini yang lumayan sering tampil bersama Pak Jokowi di ruang publik, Pak Prabowo Subianto ya. Betul. Nah, kemudian disusul juga sudah kehadiran baca pres Ganjar Pranowo. Sampai nantang kayak apa nih? Kenapa tuh Bang? Udah nggak sabar. Nah itu dia. Selain itu juga sudah hadir juga kemarin kita lihat baca pres lainnya yakni Anies Baswedan. Sama-sama menggunakan batik parang nih, biasanya digunakan oleh raja-raja ya. Kalau secara nah ini dia. Agak setara ya. Apa nih maksudnya? Agak cara membungkuknya ini loh. Kalau tadi terlalu membungkuk atau gimana? Sudut elevasinya beda gitu ya? Iya. Kalau dari gambar ini, yang berbicara. Ini baru bersalaman aja kayaknya udah bisa dimaknai begitu ya. Baru salaman. Jadi permasalahan elevasi aja pemirsa. Tapi artinya hormatnya sama. Oh iya, betul. Setara apa begitu? Ya, setara hormatnya. Nah, coba ini agak kurang membungkuk. Ya, kita lihat juga apakah memang ada saat keakraban di meja makan, saat makan siang. Ini 3 lawan 1 loh, Ti. 3 parang lawan 1 semen. Iya. Nah, itu batiknya batik burung merak. Oke. Yang dipakai oleh Pak Jokowi. Maknanya apa, Ti? Biasanya katanya ini merakyat. Burung merak ini digambarkan begitu. Saya kayak ahlinya aja nih. Oke. Kita langsung saja mungkin membahas hal ini dengan narasumber di studio dan juga Bang Ali Muhtar Ngabalin. Catatan dari Chief EG dan Bang Ipang sebelum kita Bang Ali. Ya, pasti ada 3 hal yang utama. Yang pertama, ini politik meja makan bukan hal yang baru bagi Pak Joko Widodo. Bahkan di Jawa Tengah itu untuk memindahkan pedagang itu ya, waktu itu bisa 54 kali kalau nggak salah bertemunya. Coba bayangkan, 54 kali di meja makan untuk mencapai tujuannya. Jadi artinya dalam konteks yang kemarin siang kan? Ya, makan siang. Ini artinya Pak Jokowi dapat banyak, menang banyak. Menang banyak? Oh iya. Menang banyak itu dalam arti apa? Apakah menang memang banyak dalam arti yang positif? Ini ada Ali Mokhtar Ngabalin. Soalnya gini ada kutipan no free lunch Bang, nggak ada makan siang gratis. Oh itu, gitu kalau kan. itu setuju. Jadi kan memang orang-orang yang datang kan memang dipilih juga. Ini saya cuma mau tanya ke Panggi nih, sudah pernah makan siang di istana? Kenapa no freelance ya? Kenapa nggak makan pagi ya? Gratis. Kenapa makan siang? Pertanyaannya sudah pernah belum makan siang di sana? Pernah. Nah, Belum memang pernah. berarti Mungkin hari ini akan diundang nanti. enggak, berarti yang diundang memang orang-orang tertentu Nah, juga tadi pertanyaan dengan Bang. tujuan tertentu. Saya juga belum pernah. Oke. Oh, zaman Pak SBY pernah. Tapi zaman Pak Jokowi ini belum pernah. Ya ini kan khusus untuk baca presnya. Iya, enggak, bukan Cawapresnya pun ada maksudnya sesinya sendiri politik juga. meja makannya. Oh ya oke. Oke, itu satu. Jadi menang banyak dalam konteks apa? Yang kedua tadi, bahwa kan pemilu ini dianggap di media ditulis akan panas segala macam, ini disejukkan, dan lebih daripada itu memang ada
cawapres yang adalah anak Pak Jokowi. Karena itu memang muncul pertanyaan akan netral atau tidak. Ditambah yang ketiga, memang sedang ada saut-sautan dengan PDI Perjuangan. Betul kan? Partainya Pak Jokowi sendiri. Jadi dengan demikian dianggap walaupun ada saut-sautan, walaupun ada anak saya maju sebagai cawapres, ini enggak kok, ketiga capres ini hadir makan, ada ayam kodok, ada kailan lontong, es laksamana mengamuk, iya kan, dan lain-lain itu. Udah goreng. Ya, tapi pada kenyataannya semua baik-baik aja tuh, walaupun Anda ini kritikus dan segala macam ribut-ribut di luar, ini baik-baik saja. Jadi yang mau disampaikan Pak Jokowi ke publik seperti itu. Positif dalam posisi sebagai negarawan. Pertemuan itu lantas kemudian menutup spekulasi 3 hal yang tadi disampaikan. Iya, walaupun saya dengan cepat-cepat menambahkan yang keempat, ya pertanyaan menarik, ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin juga di sini. Sebagai ayahanda, ketika Ananda maju cawapres, Anda akan netral nggak? Kalau saya, kan sudah diingatkan oleh Pak Anies Baswedan. Enggak, kalau saya sebagai ayahanda, Ananda saya maju cawapres, saya pasti nggak netral. Anda? Loh, kan tapi kan ini kan sudah mengundang ketiganya udah cukup lah. Sebagai negarawan, sebagai kepala negara, begitu. Jadi ini di meja makan, tapi ada dua perasaan. Dan berarti itu kita puji, yang negarawannya kita puji. Cuma tetap saya nanya nih, sekiranya Anda boleh dijawab dong ya, maju cawapres. Bisa netral asal ada bukti konkretnya. Anda bisa netral nggak? Sebenarnya susah sih. Anda? Ya susah. Kalau saya enggak bisa. Mas Sebagai Ipang, ayahanda ya. Kita ke Mas Ipang. Mas Ipang, apa yang dimaknai kemarin dari makan siang, dan tadi Bang Egy sempat menyatakan apakah ini bentuk Pak Jokowi memperlihatkan ke publik nantinya sebagai seorang negarawan bisa netral walaupun anaknya sendiri maju di Pilpres? Iya, pertama kalau dari gimmick ya, pertemuan itu kan dari posisi duduk udah jelas. Lawan tandingnya itu Pak Anies di depan, persis di depan Pak Jokowi. Arah mata angin dia. Nah, sebelah ini agak masalah Pak Anggi, kecuali tempat duduknya diundi. Iya. Sebelah kanannya Pak Prabowo. Bukan diatur tapi diundi. Sebelah mana? Sebelah kanan Pak Prabowo. Ini andalan. Sebelah kiri. Prabowo. Kanan kiri Prabowo. Sebelah kanannya Ganjar. Ya. Tapi persis di tengahnya kan Pak Anies. Head to head tuh. Head to head langsung kan. Berarti ini ada backup, ada. Jadi kayak capit urang ya katanya ya? Apa capit udang tuh ya? Kayak capit udang posisinya katanya. Ya, udang capit. Udang capit. Saya pikir motif batik. Nah, motif batiknya sama, batik semua kan, batik parang semua, artinya raja semua. Tapi dari posisi ini kan menjelaskan juga bahwa dari salaman juga kelihatan tadi kan, ada yang secara hormat semua, tapi egaliternya kelihatan gitu. Ada yang membungkuk sedikit. Ya, itu gimmick. Dan kemudian saya mau komentar yang mazhab curigaan atau yang nggak boleh curiganya dulu nih. Yang positive thinking lah. Yang positive thinkingnya bahwa ini kita hormati, kita hargai. Ini bagian dari itikat baik Presiden untuk menjawab perkataan beliau bahwa kita akan dukung semua calon presiden. Pembelajaran politik yang baik lah ya. Artinya high politik, pembelajaran dan berkelas sebetulnya bagaimana Presiden menempatkan equal, setara, kebersamaan untuk diselesaikan di politik meja makan ini. Nah, ini kita hormati saja. Ini niat baik kok kita curigai kan begitu. Tapi kalau saya sebagai pengamat dari dulu memang saya harus curiga. Harus curiga, nggak bisa nggak. Kalau tadi ini mazhab yang keduanya curigaannya. Dari awal MK saja itu sudah ada kecurangan gitu. Nah, kalau sudah ada kecurangan, bagaimana kita berharap hasil ini akan baik kalau prosesnya tidak baik dari awal? Nah, yang kedua adalah agak sulit Presiden itu netral sepanjang Gibran itu maju. Nuansa kebatinnya akan berontak. Nah, kita bisa lihat nanti akan banyak viral video-video menteri-menteri, kemudian pejabat-pejabat yang kampanye membantu bagaimana memuluskan langkah Gibran. Dan itu tanpa perintah Jokowi. Itu kecurigaan Anda? Ngambil muka. Kalau dia posisinya curiga. Kalau saya posisinya terus terang. Artinya yang ketiga ya kan? begini. Yang ketiga begini. Kita jangan terkecoh gitu. Kalau hati-hati dengan Presiden ini kan inkonsistennya kelihatan banget dari dulu. Maksudnya? Misalnya tanya Gibran maju atau tidak, mana mungkin. Bulan Mei waktu itu. Mana mungkin kan, ya, kan masih 2 tahun wali kota, kemudian kaitannya kecil. Dengan jamuan makan ini? Ya, kaitannya adalah
gimmick itu ya hati-hati bahwa itu belum tentu akan menyelesaikan persoalan netralitas gitu. Walaupun di situ ada itikat untuk mendorong netralitas. Tapi inkonsisten itu presiden yang mengatakan kalau maju Gibran tanya ke partai, maju Gibran tanya ke MK, kemudian tanya ke rakyat, terakhir adalah tugas orang tua mendoakan dan merestui, itu kan inkonsistensi yang sulit kita percaya pada gimmick politik model Tapi begini. dari dua baca pres kemarin mentionnya mengenai netralitas loh, Bang. Ya, Masa itu tidak didengar Pak Jokowi yang mengundang langsung ketika baca pres ini? Saya rasa Pak Jokowi juga menyinggung bahwa dia akan netral. Karena kan kata Anies ya, banyak loh hal yang dibicarakan. Ringan-ringan tapi. Tapi kan intinya sebenarnya ini kan presiden ini dengan kondisi terpepet ini, terdesak. Tekanannya kanan kiri. Jadi level confident itu presiden hari ini pada level titik nadir paling rendah. Kehormatan, harga diri, martabat karena anak presiden ini. Jadi menurut saya ini untuk mengalihkan isu saja untuk sementara menedukkan laut kan lagi gelombang. Nah, ini Bang Abalin deh coba berkomentar terkait dengan pernyataan Effendi Ghazali dan Pangi Syarwi Caniago pagi ini. Silakan Bang Ali. Terima kasih Arif, Profesor Effendi Ghazali dan Dr. Pangi. Republik ini kan republik yang besar dan memiliki sepanjang sejarah urusan election. Ilmu boleh sebagai pengamat iya, tapi sebagai orang-orang beriman itu dilarang loh mencurigai dan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni dan seterusnya. Jadi saya mau bilang supaya mari kita sebagai orang-orang yang terpelajar, ya, ada profesor, ada doktor. Ini televisi dinonton oleh orang banyak. Kapasitas ilmu itu tidak cukup untuk harus berseberangan. Jadi mari kita lihat pertemuan ini adalah pertemuan yang diharapkan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan agar para pendukung yang ada di akar rumput itu juga bisa sejuk. Saya punya keyakinan kuat bahwa ini bukan pertemuan pertama, tapi ada pertemuan terus-menerus. Kalau Pangi menyebutkan inkonsistensi terkait dengan beberapa pernyataan-pernyataan presiden, saya kira harus diperbaiki cara berpikir dan analisanya. Karena ketika orang semua berbicara tentang apakah pemilu ini akan jujur, adil, dan lain-lain sebagainya, jangan lupa loh, undang-undang itu menjelaskan bahwa pemerintah bukan penyelenggara pemilu, brother ya, tetapi negara tetapkan satu lembaga independen dengan pengawasnya, yang namanya Bawaslu, ada undang-undangnya. Begitu juga dengan KPU. Tinggal sekarang ini di zaman yang sangat modern dengan teknologi yang luar biasa seperti hari ini, adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kejujurannya dalam pelaksanaan pemilu nanti? Itu yang menurut saya kita pakai narasinya untuk bisa menjelaskan dan mendidik masyarakat yang menonton TV One dalam dialog orang-orang pintar pada pagi hari ini. Begitu, saudaraku, Uda Pangi dan Profesor Effendi Ghazali, sahabatku. Ya. Boleh sedikit Pak Ustadz yang saya hormati karena ini ditonton oleh banyak orang. Terima kasih dan kita mudah-mudahan termasuk golongan yang beriman lah gitu ya. Tapi kalau saya tidak berada pada posisi curiga, saya tadi Pak Ustadz mau terus terang. Kalau saya sebagai ayahanda, anandanya maju sebagai cawapres, saya tidak bisa netral, ya kan? Boleh nggak saya nanya, kalau Pak Ustadz Ngabalin, anandanya maju sebagai cawapres, kan sebagai pribadi tidak bisa netral. Tapi saya mengatakan, saya menghargai, dan mudah-mudahan sama dengan Pak Ngabalin. Ini beberapa kali pertemuannya untuk mengingatkan bahwa pada posisi tertentu sebagai negarawan Pak Jokowi harus mengajak ketiga capres ini untuk ayo kita damai, sejuk, itikannya baik. Bahkan kalau ada hal-hal yang perlu diberikan masukan, kasih masukan. Gitu ya, kasih masukan. Kalau Anda melihat, karena sebelumnya Pak Jokowi itu bicara kepada kepala-kepala daerah loh. Anda harus netral ya, tidak berpihak. ASN, TNI, Polri. Karena kita Pak Ustadz Ngabalin di media sosial kita lihat loh, ada menteri yang sebelumnya relawan gitu bilang
ini kalau nggak menang, menteri-menteri bisa masuk penjara loh. Oh iya itu. Nah, jadi maksud saya ini sebuah jalan dong, yang ya. menarik diambil oleh Pak Joko Widodo, walaupun Baik. boleh nanya nih sekali aja, kalau Pak Ustadz Ngabalin anaknya maju cawapres, Silakan dijawab tuh Bang Ngabalin. ini kebetulan ya di Indonesia baru pertama kali Ya, nih ya. terjadi gitu ya. Oke. Dalam Secara sejarah. pribadi Ya. pasti ingin anaknya yang menang. Oke. Betul. Walaupun sebagai negarawan Tidak boleh nih, nggak netral. Iya, tetap harus dalam netral. posisi Oke. sebagai negarawan. Betul Gimana, ya Bang Pak Ustadz Ngabalin? Ngabalin ya? Iya, ini yang saya bilang dari tadi bahwa penyelenggaranya kan ada KPU, begitu juga dengan Bawaslu. Kira-kira kalau presiden, kalau dituntut nih, tanya seperti saya nih, kalau saya presiden, kira-kira ada yang bisa saya berbohong dengan cara pemilu yang akan datang dengan secara terbuka seperti hari ini? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin akan bisa berbohong dan pasti akan ditahu. Jadi kalau ketika profesor menanyakan itu kepada saya, maka saya mau katakan bahwa penyelenggara pemilu ini akan pasti berjalan dengan jujur, adil, dan tidak akan mungkin ada orang bisa berbohong. Meskipun secara pribadi saya akan pasti memilih anak saya. Di mana yang salah dengan pernyataan itu? Oke. Atau di mana dengan salah dengan Baik. pertanyaannya profesor? Ya, Oke. ya. Oke ya. Ya, kita Amin. juga akan mendengarkan Clear. tanggapan dari Mas Ipang seperti apa, Bang Ege seperti apa, tapi tahan dulu sejenak. Kita harus jeda dulu, berikut ini kita kembali saat lagi. Oke, kembali lagi ke apa kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Ipang, ke Bang Ege, saya mau ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, sedikit mengenai undangan, kenapa timingnya makan siang, kemudian juga apakah kalau berbicara mengenai table manner, biasanya kan diatur tuh ya Bang ya. Apakah formasi duduk juga ini diatur? Jadi masyarakat kok jadi berpikir Pak Jokowi Tafsirnya jadi berhadapan begitu. dengan Pak Anies, di sampingnya ada Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Pangi Syarwisanya Oh, iya. tadi yang bertanya kayak gitu. Silakan, Bang Ngabalin. Ya, jadi begini dalam pengaturan pertama dulu mengenai lunch ya, makan siang. Jangan juga pernah ada orang yang mau mengait-ngaitkan dengan tidak ada makan siang yang gratis. Ini pikirannya adalah pikiran orang bernegara. Saya yakin benar bahwa ya karena kami ada di sekitar Bapak Presiden Joko Widodo dan di Istana Negara, maka saya terobsesi juga bahwa dulu negara itu diatur oleh masa pemerintahan Masyumi itu selesai persoalan-persoalan negara itu di meja makan. Pada pertemuan kemarin itu ya pertemuan makan siang karena beberapa yang sebelumnya kan memang diatur Bapak Presiden berjumpa dengan para gubernur, kemudian bupati, wali kota, para penjabat sebelumnya. Jadi momentum inilah memang mengatur jadwal Bapak Presiden kan luar biasa ya. Tetapi pertemuannya bukan mendadak, pertemuannya beberapa pekan sebelumnya sudah kita komunikasikan. Begitu juga dengan bagaimana posisi Pak Prabowo di mana, Pak Baswedan di mana, atau Mas Ganjar di mana, atau Presiden di mana. Ini cair aja biasa. Nanti kalau mungkin ada orang yang punya ilmu lah dengan kemampuan ilmunya boleh menilai tentang posisi ini dan itu tetapi mari kita menghargai tingkat kejujuran, keikhlasan, kemudian melihat pertemuan ini sebagai satu agenda penting agar suasananya bisa baik dan para pendukung di bawah itu bisa melihat ini sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para negarawan. Bang Ngabalin, kabarnya kalau saya Halo? Ya, bisa mendengar ya Bang? Saya mendengar dengan baik. Oke, Bang, kalau mengutip ke pernyataan Anies Baswedan di Instagram miliknya, ya. Jadi Silakan. apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Presiden karena undangan yang seharusnya dilakukan pada hari Minggu. Kalau tidak salah. Salah satu baca pres tidak bisa. Nah, itu yang bersangkutan tidak bisa karena memang sedang dalam rangka bertemu langsung dengan masyarakat, begitu. Dan akhirnya Pak Presiden menentukan waktunya itu adalah hari Senin siang. Saya membayangkan kalau misalnya memang sudah teragendakan dan yang sudah berjalan, kalau yang bersangkutan nggak bisa, ya the show must go on, seharusnya begitu. Mungkin Anda ada pendapat lain atau mungkin ada cerita lain di balik perubahan waktu ini, Bang Ngabalin? Iya, kan yang diharapkan itu jadwal yang pertama kali dibicarakan Bapak Presiden dengan para staf itu tidak ada lain kecuali bertemunya Bapak Presiden dengan ketiga orang bakal calon presiden. Jadi kalau ketiga orang kemudian hanya bertemu berdua calon bakal atau lain-lain kan
Apa kata publik? Sementara yang memang diharapkan itu adalah pertemuan Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan 3 orang beliau-beliau yang memang sebagai bakal calon presiden. Itu saja sebetulnya, tidak ada analisa lain atau tidak ada arti lain daripada dari perubahan waktu dan lain-lain. Jadi mari kita lihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Ya. Oke, Bang Ege. Berarti Pak Presiden luar biasa dong. Dengan oposisi saja dia mau mendengar loh. Oh iya, semuanya saya katakan tadi dapat. Jadi Pak Presidennya dapat semua. Pernah punya rekam jejak berhasil dengan politik meja makan. Walaupun kita harus menyebutkan Pak SBY pernah melakukan yang sama. 20 Juli 2014 waktu itu buka puasa bersama. Sebelum pengumuman kan ya? Enggak hadir semua itu capres ya, kedua capres, ada ketua MA, ketua MK dan jaksa agung ya. Buka puasa bersama. Jadi ini juga ada tradisi yang baik sebelumnya. Nah, yang kedua memang kemudian kalau 2 nggak bagus, kalau 3 lah ya lengkap. Kalau the show must go on hari Minggu misalnya. Jangan, 3 ini penting, apalagi ini awal. Nanti karena wapres dengan cawapres dengan Pak Wapres, itu juga menarik. Lalu mungkin nanti ada suatu waktu bersama-sama justru lagi-lagi untuk 2 posisi tadi. Orang bisa mengatakan ini anandanya maju, tapi sebagai kepala negara tetap menjadi netral atau mempercayakan penyelenggara pemilu untuk bertindak sebagaimana mestinya. Tapi kan di luar itu yang sebetulnya penting. Pada saat makan siang ini, di luar itu ada isu-isu lain. Kalau tadi Budi Ari itu sebelum dia jadi Menkominfo ya. Tapi ada juga menteri lain yang membuka posko buat Prabowo. Gitu ya. Ada juga, ya ini yang menarik nih, ketua sedulur Jokowi yang kebetulan Mendes, itu pertemuan internal loh. Jadi mereka itu baru pertemuan internal saja, ada yang merekam. Dia belum menyatakan akan dukung siapa, belum ada deklarasi. Ya namanya orang bertemu internal kan. Dan belum mulai pemilu. Kecuali bagaimana membandingkannya misalnya dengan orang yang langsung mengatakan kalau kalah masuk penjara. Itu mungkin poinnya nanti juga bisa ditanggapi oleh. Saya tambahkan juga boleh nggak Bang? Iya. Ada juga salah seorang menteri yang bertemu bakal calon presiden, curhat katanya, sambil katanya ada menitikan air mata melalui caption atau narasi yang dia. Nah, jadi maksud saya kan pada saat sudah tahu lah saya rasa mungkin pada saat makan siang ini di luar sana ada juga gerakan-gerakan dan itu kan tentu bebas asal tidak memanfaatkan posisi. Dalam hal itu kan seperti Wamendes kan dia belum apa-apa. Baik. Poinnya tertutup. Ada beberapa poin yang mungkin nanti akan ditanggapi Bang Abalin. Masih Bang, gimana Bang? Iya, kalau saya terus terang memang posisi ini seperti laut yang bergelombang. Nah, kemudian dengan politik meja makan diharapkan oleh Presiden itu lautnya kembali teduh. Sehingga sentimen bagaimana mengelola emosi publik soal dinasti politik, nepotisme, abuse of power, soal sayang anak, dan seterusnya, itu seolah-olah itu bisa diredam. Itu dialihkan isunya kepada politik meja makan ini. Jadi posisi Presiden sedang tersudutkan dengan majunya anaknya atau karpet merah ketika Presiden maju sebagai Presiden memajukan anaknya sebagai calon wakil presiden. Dan hati-hati, Presiden ini jangan terkecoh. Beliau tuh ahli taktik loh, strateginya tuh hebat. Bukan Presiden jangan terkecoh, kita jangan. Ya kita jangan terkecoh. Jadi ini Presiden jangan terkecoh. Maksud saya Presiden ini ahli, strateginya ngatur napas saja jago sekarang. Bagaimana serangan dari PDIP yang mengatakan lagi berduka, lagi sedih, ditinggalkan oleh Gibran rumah tangganya, kabur gitu ya, tanpa kabar dan seterusnya. Nah, posisi model-model begini, hati-hati jangan terkecoh. Ini salah satu cara Presiden lagi ngatur strategi selanjutnya. Jadi ini yang kedua adalah yang bisa dipegang dari seorang kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah omongannya, bukan perbuatannya. Tapi itu yang terjadi, harusnya kan yang kita pegang itu perbuatannya, bukan omongannya. Nah, kalau inkonsistensi itu terjadi, kemudian politisasi hukum juga agak kuat sekarang, itu kan tidak ada perintah Presiden, Bang, politisasi hukum itu. Tapi kemudian anak buah yang ngambil muka, yang itu saya katakan, apakah betul lapangan ini tidak akan becek? Nah, itu tadi. Apakah betul lapangan ini datar sepanjang masih ada anak Presiden? Sayang anak. Kita pegang dua-duanya tapi. Presiden nggak pernah perintah. Dan ini mazhab kedua nih saya harus curiganya positif. Kayak Bang Abalin kebetulan lagi lembut ini sekarang. Lautnya lagi teduh. Dulu Presiden juga pernah maju pada periode kedua. Posisi Presiden incumbent. Kok nggak ada itu pemilu
dianggap jujur, adil, padahal presidennya incumbent loh periode kedua, kan itu mazhab yang berkembang. Oh, kenapa Anda curiga sekarang? Justru harusnya nggak curiga dong, presiden nggak maju lagi. Tapi ingat ya, ini yang justru berbahaya. Karena presidennya sudah tidak cuti dan ini lebih ruang-ruangnya harus kita curigai lebih kuat lagi. Ditanggapi oleh Bang Ngabalin nanti ya, Bang, di segmen berikutnya kita masih akan hadir lagi ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami. Oke. Baik, langsung saja ke Bang Ali Ngabalin. Bang, tadi juga ada tanggapan dari Bang Ege, dari Mas Ipang juga terkait netralitas Pak Jokowi. Kemudian juga nampaknya sudah ada segelintir dari Menteri Kabinet yang juga ini nampaknya mendukung salah satu baca pres nih Bang. Bagaimana tanggapan dari Istana? Ya, kan harus dimengerti bahwa semua kita, apakah dia menteri, apakah dia pejabat, ya, diatur dalam undang-undang tentang hak-hak mereka dalam memberikan berhak untuk dipilih dan memilih. Yang paling pokok dari semua ini adalah saya tadi menekankan untuk harus diatur baik-baik dalam hal mencurigai. Curiga itu jadi karena begini persoalannya. Budaya dan agama itu mengajarkan bahwa tidak hanya dapat merugikan orang lain, berprasangka buruk itu terhadap orang lain itu dapat merugikan sendiri. Kenapa saya perlu tekankan itu? Supaya kita harus bisa bermawas diri. Karena kalau kita cenderung suka menilai orang lain, tetapi tidak suka kemudian jika orang lain berbalik menilai kita, ya hal ini kan bisa menimbulkan mudahnya memicu kita untuk merendahkan orang lain. Itu sebabnya kenapa kita harus meluruskan agar saat kita juga selalu merasa di atas orang lain, maka pasti kita akan muncul perasaan angku yang dapat akhirnya membuat kita berprasangka buruk pada orang lain dengan memandang remeh. Dengan begitu maka kita harus bisa menghargai orang punya hak-hak politik untuk dipilih dan memilih. Bahwa nanti ada undang-undang, ada aturan, go ahead. Orang yang punya kewenangan, bahkan presiden pun diatur dalam undang-undang tentang hak-hak beliau untuk bisa berkampanye atau bisa memberikan dukungan kepada siapa dan bagaimana. Semua diatur dalam undang-undang. Tergantung KPU dan Bawaslu bagaimana mengatur dan menerjemahkan, menjelaskan undang-undangnya agar semua orang bisa paham. Dengan begitu kita punya tingkat kecurigaan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan harus bisa diatur dengan baik supaya masyarakat juga bisa teredukasi dengan semua komentar-komentar kita di televisi ini. Bang Ngabalin, bisa nggak Bang Ngabalin juga menceritakan, karena kan ini kan sesi foto kan cuma sebentar ya oleh awak media kan begitu. Setelah itu kan awak media kan keluar ya. Nah pada saat tertutup tersebut, sebetulnya selain spill sedikit Bang, apa aja sih Bang dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam itu yang dilakukan oleh 4 tokoh negarawan ini Bang? Ya, yang paling pokok itu yang kami juga mendapatkan daily briefing dan kemudian menyampaikan kepada publik itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ada orang-orang baik, orang-orang yang sayang sama Bapak Presiden terhadap pentingnya pemerintah atau presiden itu netral. Maka kami membuat daily briefing dan menjelaskan kepada publik bahwa ingat penyelenggara pemilu itu ada KPU dan pengawasnya Bawaslu. Pemerintah dalam hal ini berkehendak hati dan punya kewajiban sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk mengawas jangan sampai pemilu itu ada kecurangan. Makanya Bapak Presiden melakukan langkah-langkah pertama dalam menyampaikan kepada TNI Polri, para pejabat-pejabat di kabupaten, kota, dan provinsi supaya kalau Mendagri itu menilai dalam masa 3 bulan sekali, maka Presiden bisa melakukan setiap saat dan bisa memberhentikan setiap saat kalau ada yang curang dan tidak jujur. Kira-kira narasi apa lagi yang diperlukan dari seorang kepala negara seperti Pak Jokowi dalam menyampaikan perkara itu?
Baik. Ya. Bang Ege, gimana? Ya, tanggapannya? pendek-pendek. Semoga publik juga menilai siapa yang angkuh, siapa yang tenang. Kalau saya kan terus terang ingin mengatakan ada perasaan sebagai ayahanda dan mudah-mudahan ini diperbanyak sesuai kata Pak Ali Mokhtar Ngabalin tadi. Yang mudah-mudahan masuk DPR nih, biar DPR kita rame. Jadi supaya ini bisa Faktanya apa? Nomor berapa Bang Ngabalin? Nggak tahu. Tapi bisa diingat bahwa ini terus diingatkan baik bagi presiden maupun presiden mengingatkan ketiga mereka yang duduk bersama-sama di meja makan ini gitu. Oke. Nah, tapi yang mau saya sampaikan Pak Ustadz Ngabalin, kan pada waktu ada meja makan itu, lalu ada menteri-menteri yang melakukan itu. Ya. Yang tadi ya. Ya. Itu bagaimana tuh? Kan menteri ini 24 jam atau sudah cuti atau belum? Oke, Nah, dijelaskan Bang coba Ngabalin. dijawab Langsung dulu. aja. Sudah cuti belum? Langsung aja. Menteri-menteri itu udah cuti belum, Pak? Kalau melakukan kedai kopi. Bapak dengar baik-baik. Ya. Ini makanya waktu saya di DPR, Pak Effendi Ghazali, kita sering bahas ini undang-undang. Waktu saya ketua pansusnya, kan ini nanti KPU akan menetapkan. Ini kan bakal calon nih, Ya. Nanti KPU akan menetapkan calon Tanggal 13 presiden November ditetapkan, secara ya. resmi. Ya. Oke. Begitu ditetapkan calon, maka undang-undang yang mengatur tentang pejabat para menteri itu diatur dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi sabar-sabar Bapak, sabar-sabar. Hari ini siapa Oke, saja nggak boleh apa-apa. berpendapat, Nggak, saya, Bapak juga jadi boleh artinya- berpendapat. Jadi Bapak sabar. Ya. Profesor sabar dulu Sabar. sedikit. Oke. Semua Sabar, diatur jadi oleh artinya- undang-undang. Jadi Bapak jangan ragu, jangan Bapak bimbang. Oke. Nah, jadi menterinya boleh kemana-mana sekarang, tapi belum cuti. Nah, yang terakhir Pak Ustadz Ngabalin serta para pemirsa, pernyataan untuk netral itu sangat bagus. Bahkan ketika Prabowo menang ataupun Ganjar menang atau Anies menang, semuanya akan terhormat ketika penyelenggara itu netral dan Bapak Presiden pun sebagai negarawan dianggap netral. Oke. Setuju ya Pak Ali Mokhtar Nah, Ngabalin? menanggapi sedikit Bang Ngabalin, kita kan sudah habis, Bang. nggak boleh curiga Pasti tadi kan. netral. Tapi Presiden kalau pasti sistem baik. politik Karena kita penyelenggara pemilu itu KPU. sudah set. Oke. Ya kalau sistem politik kita sudah settle, itu memang kita nggak perlu mengintip, nggak terlalu curiga. Oke. Tapi ini kan jangankan bicara sistem politik kita ya. Ya. Ini aja menteri sudah mulai ada yang keluar dari gelanggang. Sudah disampaikan oleh Bang Ngabalin kasus-kasus tadi. wamennya, menterinya sudah Pangi, ada lapangan, Pangi. ada bau amis Pangi. tidak datar. Nah termasuk kecurigaan itu juga muncul, Oke, misalnya adalah bau amis dari MK. Itulah yang membuat Oke. kita curiga sampai Baik. sekarang. Kenapa Bang Ngabalin? Kenapa, Bang? Terakhir Bang Ngabalin, singkat saja Bang. Dua saya jawab. Begini. Pertama, Ya, silakan. Bapak tahu loh, Bapak itu kan doktor. Bagaimana Bapak tidak tahu bahwa pengambilan satu keputusan yang terpenting di Mahkamah Konstitusi itu bukan satu orang, bukan tergantung pada ketua. Ada 9 orang hakim. Dan yang kedua, Oke. semua ini diatur oleh undang-undang. Calon presiden aja baru bakal calon, belum ditetapkan oleh KPU. Kenapa kita yang kayak kepanasan? Sabar, tenang, Baik, dokter. Oke, mungkin Prof, sabar. Nanti ada sudah waktunya. Ya. Oke. Sabar. Baik, terima kasih banyak Bang Ngabalin, terima Sabar. kasih banyak Sabar. Mas Ipang. Pak Ngabalin sabar. Bang Egi. Sabar Pak Ngabalin. Oke, baik. Salam sehat. Saya tetap sabar. Baik, kalau gitu Terima kasih pemirsa, banyak. kita sudahi dulu Jangan diskusi terlalu pada pagi hari sinis. ini. Baik. Terima kasih Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Ya. Bang Effendi Ghazali, Oke, terima oke, kasih. oke, oke. Bang Terima kasih, sehat semua. selalu. Assalamualaikum. Masih Ini nampak- bakal aja udah kayak begini ya. ini nampaknya